Menjadi ikon Citayam Fashion Week yang sedang hangat dibicarakan, JJ dan Bunge kini didapuk jadi model video musik milik Kevin Jojo yang terkenal lewat ajang pencarian bakat. Lewat klip bertajuk Jangan Katakan Cinta, JJ dan Bunge berakting layaknya sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Karakter mereka sebagai anak tongkrongan SCBD terlihat dari set kostum yang mereka kenakan. Bisa dipastikan JJ dan Bunge juga Roy dan Kurma kini makin cuan sebagai ikon Citayam Fashion Week dari berbagai konten. Yuk intip sejauh mana perubahan dan penghasilan mereka dari remaja tongkrongan kurang kerjaan hingga jadi anak gaulnya SCBD yang jadi seleb dadakan. JJ Slebel. Jasmine Laticia lahir di Jakarta pada 2 Maret 2006. JJ yang disebut mirip selebritas Fujianti Utami ini memiliki darah blasteran Belanda Manado dari ayahnya dan berdarah Sunda dari ibunya. Ia dijuluki oleh kawan-kawannya sebagai orang kaya gabut dan mengaku putus sekolah saat SMP. JJ mulai dikenal setelah video TikToknya kerap FYP. Slebau yang disematkan di belakang namanya berawal dari kebiasaannya menggunakan kata slebau pada konten TikToknya. Awal popularitas JJ Slebau sebenarnya berkat video tanya jawab bersama pacarnya Roy di daerah Sudirman. Ketika fenomena Citayam Fashion Week bergema sebagai ajang tongkrongan para remaja ala Harajuku atau melokal dengan nama Harajuku Style, nama JJ pun muncul ke permukaan sebagai ikon remaja tanggung Citayam Fashion Week hingga mendapatkan tawaran menjadi seorang model jalanan. Dara 16 tahun ini makin dikenal luas setelah beberapa kali hadir di channel YouTube selebritas ternama. Semenjak terkenal, penampilan JJ jadi makin manis dan glow up dengan rambut pendeknya. Dari kabar yang beredar, untuk satu kali endorse, JJ Slebel bisa mendapatkan honor hingga 1 juta rupiah. Selain endorse, dirinya juga sering menjadi model street fotografi. Untuk sekali pemotretan, ia bisa mendapatkan honor 100.000 rupiah. JJ juga mendapatkan honor saat berkolaborasi membuat konten dengan sejumlah selebritas. Bunge. Selain JJ, remaja tanggung lainnya Eka Satria Saputra atau Bunge juga adalah ikon remaja yang saban hari nongkrong di kawasan BNI Dukuh Atas, tempat berkumpulnya remaja SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Bunge sendiri merupakan singkatan dari Bocah Bojonggede. Bunge memiliki latar belakang keluarga kurang mampu. Sejak kecil ia sudah menjadi pekerja keras sebagai anak sulung dari 4 bersaudara dan ditinggal sang ayah. Dia turut menjadi tulang punggung keluarga hingga harus putus sekolah saat duduk di kelas 3 SD. Ia diketahui bekerja serabutan dan menjadi pengamen. Setahun terakhir dia mencoba mengadu nasib di Jakarta, seraya belajar menjadi konten kreator di TikTok. Remaja kelahiran tahun 2005 ini mulai banyak mendapatkan sorotan setelah beberapa kali muncul dalam konten video TikTok dan YouTube. Nama Bunge menjadi viral setelah diwawancarai dengan kekasihnya bernama Kurma banyak ditonton di TikTok. Bunge kini berhasil mencari nafkah berkat popularitas. Dia kerap diajak membuat konten video, podcast, vlog, serta iklan. Dalam satu hari ia bisa beroleh pendapatan hingga 7 juta rupiah. Dari penghasilan tersebut, Bunge sudah sanggup antara lain membeli 2 motor dan menafkahi ibu dan saudaranya. Dari gaya metal yang terkesan kumel dan nyentrik, kini penampilan Bunge makin segar dan tetap setia dengan gaya nyentriknya tanpa lupa dengan topi andalannya. Kurma Citayam. Kurma Citayam adalah mantan pacar Bunge yang juga anak tongkrongan SCBD yang juga ikut terkenal di TikTok dan Instagram. Kurma yang berasal dari Citayam seringkali menyajikan konten yang bisa menghibur banyak warganet karena tingkahnya yang lucu hingga disebut berbakat menjadi komedian. Di awal viralnya, Kurma masih berpacaran dengan Bunge. Namun setelah 2 bulan pacaran, mereka putus dan kini masing-masing punya gandengan baru. Nama Kurma pun semakin disorot warganet saat ia menolak selebgram Dara Arafah untuk konten bareng.
Kurma menolak Dara lantaran ia tengah sibuk. Saat itu, Kurma disebut ingin menyiapkan konten di akun miliknya. Cara Kurma menolak Dara dengan sopan mendapatkan pujian warganet. Penampilan Kurma pada awalnya kerap mengenakan outer seperti kemeja flanel yang ia kombinasikan dengan jeans dan sandal jepit. Saat itu, ia terlihat dengan potongan rambut pendek yang dicat berwarna kuning orange. Bahkan dikenal, belakangan Kurma tampil lebih rapi. Ketika di makeover, penampilannya jadi mendadak stylish. Kurma pun sempat dijuluki si paling fashionable. Gaya Kurma juga berubah drastis saat sempat melakukan makeover dengan Bonge saat ngonten bareng Inul Daratista. Soal penghasilan, jumlah yang diperoleh Kurma tak beda jauh dengan JJ dan Bonge. Untuk sekali endorse, Kurma bisa menerima bayaran hingga 1 juta rupiah. Roy Chitayam. Remaja tanggung lainnya yang viral dari fenomena Chitayam Fashion Week adalah Roy Chitayam. Roy yang memiliki nama asli Aji Alfiandi lahir pada 19 Januari 2005. Sama seperti 3 ikon Chitayam Fashion Week sebelumnya, sosok Roy mulai tenar sejak konten wawancaranya saat berkencan dengan JJ ramai dibahas di TikTok. Nama Roy kian melejit setelah dirinya banyak mendapatkan undangan wawancara di televisi dan sederet selebriti tanah air di channel YouTube. Roy juga mendapatkan sorotan lantaran pemikiran kritisnya yang menolak beasiswa dari Menparekraf Sandiaga Uno. Karena sedang hangat-hangatnya, Roy disebut-sebut pada jadwal panggilan kolaborasi hingga seorang Ayu Ting Ting pun kesulitan menemukan waktu untuk bisa collab bareng. Penampilan Roy pun terlihat nyentrik dan menarik menjadi salah satu referensi khas ala anak tongkrongan. Kini ia makin bergaya dan tampak mengenakan behel. Berkat ketenarannya, Roy mengaku menerima bayaran mulai dari Rp400.000 sampai Rp1 juta sekali membuat konten TikTok. Penghasilan itu belum termasuk honor senilai 1 hingga 2 juta rupiah saat berkolaborasi dengan selebritas di TikTok atau menjadi tamu acara televisi. Riuhnya kawasan Dukuh Atas karena banyaknya remaja yang tumpah ruah meramaikan Chitayam Fashion Week mengakibatkan kepadatan dan kemacetan di kawasan Sudirman. Kawasan ini pun diblokade sementara oleh pihak kepolisian dan rencananya akan direlokasi. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah kawasan Car Free Day. Dewan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebutkan relokasi kegiatan Chitayam Fashion Week tak bisa tergesa-gesa. Dah guys, menurutmu setelah dipindahkan ke lokasi yang baru, apakah fenomena Chitayam Fashion Week bakal tetap seramai sekarang? Gimana pula dengan popularitas JJ dan Bonge CS? Apakah menurutmu akan terus eksis?